Terbentuknya jaringan komputer tidak terlepas dari koneksi perangkat-perangkat jaringan yang saling terhubung. Perangkat-perangkat jaringan ini akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Teknologi yang digunakan dalam masing-masing perangkat akan memberikan fungsi yang berbeda. Setiap fungsi yang ditanam dalam sistem pada perangkat jaringan ini sudah melewati pengujian standarisasi yang sudah diatur dalam protokol jaringan. Hal ini yang akan membedakan nama dan fungsi setiap perangkat. Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis perangkat yang digunakan dalam membangun jaringan. Pertama adalah perangkat server. Server adalah mesin komputer yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhannya. Server dibuat dengan performa yang kuat. Server umumnya digunakan untuk menyimpan data yang akan didistribusikan kepada klien untuk dipakai secara bersama-sama di dalam jaringan. Sehingga jenis-jenis server dapat dikelompokkan ke dalam fungsinya seperti file server, mail server, web server, dan lain sebagainya. Kedua, Network Interface Card atau sering disebut LAN card. Merupakan interface yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat komputer ke dalam jaringan. Pada kenyataannya LAN card inilah yang akan dikonfigurasi ketika akan menghubungkan sebuah komputer ke dalam jaringan. LAN card memiliki dua alamat yang akan dikelola, yaitu alamat fisik yang disebut Media Access Control Address atau disingkat MAC address, serta alamat logika yang disebut Internet Protocol Address disingkat IP address. Ketiga, yaitu kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Ada beberapa jenis kabel yang digunakan di antaranya adalah kabel koaksial, kabel twisted pair, dan fiber optik. Keempat, hub dan switch. Perangkat ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan. Secara fisik bentuk dari hub tidak berbeda dengan switch. Namun dari tingkat kinerja, switch jauh lebih baik dibandingkan dengan hub. Switch dibedakan menjadi dua jenis yaitu, jenis unmanageable dan jenis manageable. Kelima, bridge. Bridge berfungsi untuk meneruskan lalu lintas jaringan pada segmen yang berbeda agar dapat terhubung. Bridge juga berfungsi untuk memecah jaringan yang besar menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil. Keenam, router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan-jaringan LAN ke dalam jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas data di dalamnya. Selain itu, router juga dapat menentukan jalur terbaik yang bisa dilewati oleh paket-paket data agar sampai ke tujuan dengan baik. Ketujuh, modem. Modem atau modulator-demodulator merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan dengan penyedia layanan internet atau ISP. Modem bekerja dengan cara merubah sinyal analog ke bentuk sinyal digital pada paket sebelum dikirim ke tujuan. Dan melakukan proses sebaliknya ketika paket akan diterima oleh penerima. Kedelapan, repeater. Repeater merupakan perangkat jaringan yang berperan untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha mempertahankan integritas jaringan. Dalam kata lain, repeater akan memperkuat kembali sinyal-sinyal yang melemah yang masuk melewatinya, sehingga mendapat kekuatan sinyal yang signifikan. Kesembilan, wireless card. Wireless card memiliki fungsi yang hampir sama dengan LAN card. Jika LAN card digunakan untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan melalui media kabel, maka wireless card digunakan untuk mengkoneksikan komputer melalui gelombang radio ke dalam jaringan. Pada LAN card teknologi yang umum digunakan adalah Ethernet, sedangkan pada wireless card teknologi yang dipakai disebut Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Kesepuluh, access point. Access point merupakan perangkat jaringan yang digunakan sebagai titik akses bagi setiap perangkat akhir yang akan terkoneksi ke dalam jaringan melalui media wireless. Kesebelas, perangkat akhir atau end device. Merupakan perangkat yang menjadi tujuan akhir dari paket-paket yang dilewatkan di dalam jaringan. Perangkat ini dapat berupa komputer PC, laptop, smartphone maupun tablet. Perangkat ini yang akan menerima dan mengirim paket ke perangkat akhir lainnya melewati perangkat-perangkat jaringan. Itulah jenis-jenis perangkat jaringan yang sering digunakan untuk membangun jaringan komputer. Pada pembahasan lain, saya akan mencoba untuk mengupas lebih detail teknologi-teknologi yang digunakan pada masing-masing perangkat tersebut. Penjelasan pada video ini dapat digunakan sebagai acuan dasar ketika mempelajari jaringan komputer dasar. Semoga penjelasan pada video kali dapat bermanfaat.